Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap terus semangat belajarnya, karena kewajiban seorang murid adalah belajar. Nah, kali ini kita akan belajar materi pembelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama, agar apa yang Bu Fatim sampaikan dan anak-anak terima dapat bermanfaat bagi kita semua. Baca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar akidah akhlak bab yang kelima, bab yang terakhir, yaitu tentang apa anak-anak? Berkata baik, berkata dengan jujur, dan budaya antri. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang berkata dengan baik. Berkata dengan baik itu termasuk akhlak yang terpuji. Apa sih berkata dengan baik itu anak-anak? Pintar sekali. Berkata dengan baik itu adalah perbuatan yang tidak menyakiti hati orang lain. Jadi dengan lisan kita harus berkata lemah lembut, dan dengan perbuatan kita harus berbuat sopan dan santun. Itu adalah berkata dengan baik. Nah, selanjutnya yang kita bahas sekarang adalah berperilaku jujur dan budaya antri. Kita masuk ke poin yang kedua. Apa sih itu jujur anak-anak? Ada yang tahu? Nah, jujur adalah berkata yang sesungguhnya atau berkata sesuai dengan kenyataan. Jadi kita tidak boleh berbohong, itu namanya jujur. Anak yang jujur akan mempunyai banyak teman, disayangi oleh guru, disayangi orang tua, dan lebih pentingnya kita semua disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita berbuat jujur. Jujur dalam ucapan atau perbuatan. Yang pertama, jujur dalam ucapan, artinya tidak berbohong. Jika kita berkata sebenarnya, itu termasuk jujur dalam ucapan. Yang kedua, jujur dalam perbuatan, artinya tidak melakukan tindakan penipuan. Contohnya, tidak mencontek ketika ulangan, itu termasuk jujur dalam perbuatan. Kalau jujur dalam ucapan, seperti kita berbicara yang sebenarnya, berbicaranya juga dengan lemah lembut, karena jujur termasuk perbuatan yang baik dan termasuk akhlak yang terpuji. Dengan jujur kita juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita semua harus berbuat jujur, tidak boleh curang, tidak boleh berbohong. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat julukan Al-Amin karena kejujurannya. Al-Amin artinya orang yang terpercaya. Kejujuran akan membawakan kita kebaikan dan membawa kita ke surga. Dengan kita berbuat jujur, kita akan masuk surga. Lawan dari jujur adalah bohong atau dusta.
Dusta itu termasuk ciri-ciri orang yang munafik, orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Nah, di sini ada manfaat perilaku jujur. Manfaat perilaku jujur yang pertama, hidup kita akan menjadi tenang. Yang kedua, kita akan mendapatkan keberkahan. Ketiga, kita diselamatkan dari bahaya. Yang keempat, kita dipercaya oleh semua teman, orang tua, guru, dan orang-orang di sekitar kita. Yang kelima, insya Allah kita dijamin masuk surga. Amin. Jika kita berperilaku jujur, manfaatnya banyak. Kita mempunyai banyak teman, masuk surga, hidup kita tenang, tidak ada gangguan, tidak gurau. Nah, sekarang budaya antri. Anak-anak pernah mengantri apa tidak, Nan? Pastinya pernah ya. Nah, budaya antri biasanya dilakukan di mana saja, dilakukan oleh siapapun. Nah, budaya antri merupakan sikap untuk menunggu mendapatkan giliran. Jadi kita tidak boleh curang, kita harus tetap taat peraturan. Budayakan mengantri. Budaya antri diterapkan agar kegiatan berjalan dengan tertib. Jadi kita tidak boleh semena-mena mendahului orang yang sudah mengantri panjang. Contoh budaya antri, misalnya antri di bank atau di ATM ketika kita mengambil uang. Ada lagi antri ketika mengambil air wudhu. Nah, di situ kita harus mengantri, tidak boleh curang, tidak boleh mendesak-desak temannya ingin mendahului wudhu dahuluan. Itu adalah perbuatan tidak baik. Jadi kita tidak boleh melakukannya. Selanjutnya ada lagi antri membeli jajan di kantin. Nah, kita meskipun dengan teman kita, guru kita, atau orang asing yang kita kenal, kita membeli makanan, kita tetap mengantri, tidak boleh mendesak-desak, saya bu, nasi goreng 1. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menunggu antriannya. Kalau kita sadar data yang terakhir, berarti kita antrian yang terakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari Bu Fatimah. Kita tadi membahas apa, anak-anak? Berbuat dengan baik, pintar, lalu berkata dengan jujur, dan budaya antri. Nah, tiga-tiganya ini adalah termasuk contoh perbuatan akhlak terpuji, perbuatan yang baik. Jadi kita harus melakukannya dengan benar. Nah, untuk lebih memahaminya, Bu Fatimah akan memberi tugas kerjakan LKS Akidah Akhlak halaman 53 sampai halaman 55 yang Romawi 1 dan Romawi 2. Dikerjakan di buku tugas. Nah, anak-anak, sekian pembahasan dari Bu Fatimah. Semoga dapat bermanfaat. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fatimah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.